Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil ghafar muqawwiril laili 'alan nahar tafsiratan lidzabil uquli wal i'tibar wa tadhkiratan liulil albabi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, Bapak Ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah selalu kita perbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmatnya kepada kita, khususnya nikmat iman Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran kita menambah investasi kebaikan kita dan bisa kita dapatkan manfaatnya baik di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan tafsir surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 dari kitab tafsir Al-Munir. Bahwasanya Syekh Profesor Dr. Wahbah Suhaili menyampaikan, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentang 4 sifat bagi orang-orang bertakwa yang menarik manfaat, yang bisa mengambil istifadah, mengambil faidah dari Al-Quranul Karim. 4 sifat itu adalah, yang pertama, bahwa satu, orang-orang yang beriman dan membenarkan perkara-perkara ghaib yang diberitakan Al-Quran seperti kebangkitan, juga perhitungan amal, sirat adalah titihan atau jembatan, surga, neraka dan lain-lain. Jadi mereka tidak terpaku hanya kepada hal-hal yang sifatnya materi, indrawi, yang bisa dijangkau oleh panca indera saja, yang dipahami oleh akal secara mudah, tetapi mereka juga memahami alam-alam lain yang berada di balik materi, seperti ruh, jin, malaikat, dan terutama eksistensi dan keberadaan serta keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa mereka ini adalah orang-orang yang menunaikan sholat secara sempurna, lengkap dengan syarat-syarat, rukun-rukun, adab-adab dan kekhusyukannya. Sholat yang tidak dibarengi dengan kekhusyukan dan perenungan tentang apa yang dibaca di dalamnya, serta perenungan makna-makna Al-Quran dan rasa takut kepada Allah, ibarat tubuh tanpa nyawa. Artinya tidak hidup. Fisik kita sifatnya zahir, itu harus ada ruhnya, batinnya harus ada nyawanya. Sholat yang tidak dilandasi atau tidak dibarengi dengan terpenuhinya syarat rukun serta kekhusyukan, maka seperti tubuh yang tanpa nyawa. Ini adalah sebuah nasihat dan ringkasan dari ulama besar, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib. Beliau mengklasifikasikan orang-orang yang sholat itu menjadi 5 golongan, termasuk jenjang yang manakah sholat kita. Yang pertama adalah al-mu'aqabun, orang yang mendapatkan iqab, sanksi atau siksa
yang ini diingatkan di surah Al-Maun ya. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat itu, yaitu orang yang mengerjakan sholat namun tidak bersungguh-sungguh ya. Alladzina hum an sholatihim sahun ya. Mereka yang lalai, bermalas-malasan dalam melaksanakan sholat, tidak bermujahadah, asal-asalan, tidak bersungguh-sungguh dalam memenuhi segala rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, adab-adabnya itu. Yang kedua adalah orang yang al-muhasabun, orang yang dihisab, yaitu orang yang mengerjakan sholat dengan kondisi sejak awal dia memulai sholat hingga selesai, dia sama sekali tidak sadar dengan apa yang telah dia ucapkan. Jadi karena sudah menjadi aktivitas sehari-hari, maka menjadi refleks takbirnya dia lakukan asal-asalan, tidak memenuhi contoh yang telah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usolli. Kemudian iftitah yang isinya adalah doa-doa, dia juga tidak menghayatinya sampai dengan salam, bahkan mungkin kadang-kadang ngelamun ataupun lupa ya. Yang ini sering kita lakukan pada sholat rakaat keberapa itu sampai lupa ya. Yang ketiga adalah orang yang diampuni atau al-mukaffarun, orang yang mengerjakan sholat dengan kondisi dirinya terus menerus berusaha melawan hawa nafsunya dan syaitonnya agar hatinya tidak berpaling. Artinya dia berusaha untuk khusyuk pada saat mulai takbiratul ihram, saat berdiri terus sampai dengan duduk salam, dia berusaha fokus. Ini masih bagus ya, yang posisi pertengahan. Yang keempat adalah al-musabuna, orang yang diberikan pahala, yaitu orang yang mengerjakan sholat dengan khusyuk, lebih tingkatannya daripada al-mukaffarun. Dan yang paling tinggi adalah al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan, yaitu orang yang mengerjakan sholat dengan merasakan bahwa Allah ada di kiblatnya dan mengawasinya terus-menerus. Ini adalah tingkatan ihsan ya, yaitu kita beribadah anta'budallah ka'annaka tarahu, apabila engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa ilam takun tarau fa innahu yaraka, kalau engkau tidak bisa melihatnya maka Allah pasti melihatmu ya. Jadi ini tingkatan sholat para salafus soleh, para sahabat dulu ya. Ada seorang sahabat yang sholat, kalau tidak salah namanya Abu Sa'id Al-Khudri ya. Beliau kebetulan diberikan tugas untuk menjaga atau melakukan ribat, penjagaan pos yang sangat dekat dengan musuh ya. Nah, sambil menunggu dia sholat berdiri dengan membaca surah Al-Kahfi ya, surat yang panjang, sampai musuh mengira dia ini patung ya, bukan orang ya. Terus dipanah, mungkin karena panahnya tidak mematikan, kena kaki atau kena mana, dia tetap tidak bergeming dari sholatnya. 2 kali dipanah juga tidak bergeming. Wah, ini patung apa manusia? Baru yang ketiga dipanah itu dia rukuk untuk menunjukkan dia ini manusia. Jadi musuhnya takut karena ini bergerak dan ini manusia gitu ya. Sampai seperti itu. Nah, kita barangkali masih belum ya tingkatan al-muqarrabun ini. Tapi setidaknya kita terus berusaha ya. Kalau ya madzhabnya Gus Baha itu wis nggak usah diperhitung-perhitungkan ya, nggak usah takut sholat kita ditolak ya, kita dimudahkan untuk sholat saja sudah bersyukur ya. Nah, barangkali itu untuk menyeimbangi ya sisi harapan dan kecemasan ini. Memang dalam ibadah itu adalah sebagai pondasinya apa itu asas ya dalam ibadah. Ar-raja wal khauf ini yang di landasi juga oleh mahabbah ya, memang harus seimbang ya. Tetap
tidak boleh putus asa, berusaha meningkatkan kualitas, namun tetap harus istiqomah tadi ya. Yang penting adalah kadang-kadang kan kita dalam suasana hati yang imannya yang tinggi, kita khusyuk sekali sampai barangkali kita menangis. Nah, ada seperti itu. Tapi kadang-kadang pada saat iman kita turun, sholat hanya gugur kewajiban. Nah, itu seperti itulah kondisi orang muslim ya. Iman kita naik turun ya, nggak apa-apa. Terus yang penting istiqomah. Kemudian ciri yang ketiga adalah tentang sifat orang-orang bertakwa ini, yaitu wa mimma razaqnahum yunfikun ya. Mereka ini adalah menginfakkan harta dalam berbagai bidang kebajikan dan kebaikan, dalam bentuk zakat, sedekah, dan infak atau nafkah-nafkah lainnya yang wajib menurut syariat. Dengan begitu terciptalah kesejahteraan bagi seluruh manusia. Harta benda menjadi suci dari syubhat-syubhat yang mencampurinya, dan bangunan yang diidam-idamkan oleh syariat menjadi sempurna. Baik itu membangun individu yang sudah kita sampaikan tadi dengan sholat, itu adalah untuk membangun individu yang merupakan tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah merupakan tiang agama. Man aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang menegakkan sholat berarti seolah-olah dia menegakkan agama. Wa man hadamaha faqad hadamaddin. Siapa yang merobohkan sholat maka dia merobohkan agama. Jadi untuk membangun individu juga membangun masyarakat ini adalah dengan zakat dan sejenisnya yang merupakan pondasi kemajuan dan kebahagiaan umat. Jadi ayat ini bersifat umum yang menyangkut segala hal ghaib yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, bahwa hal tersebut ada. Juga bersifat umum tentang segala macam penegakan sholat tadi, baik itu fardu ataupun sunnah, serta bersifat umum tentang semua jenis nafkah. Ada dalam masyarakat kita zakat, sedekah, infak, atau biasanya dibalik zakat, infak, sedekah, atau ziswaf dan lain sebagainya. Ini istilah-istilah yang biasanya muncul di masyarakat sekedar untuk tambahan informasi pengetahuan kepada kita semuanya. Apa sebenarnya perbedaan zakat, infak, sedekah itu? Infak ini adalah bersifat umum ya, yang kalau dalam bahasa Arab itu biasanya artinya adalah membelanjakan. Alladzina yunfikuna itu adalah orang-orang yang membelanjakan secara umum ya. Adapun secara khusus adalah membelanjakan fi sabilillah, yaitu di sini adalah sedekah. Ada juga membelanjakan kalau orang-orang kafir fisabilis syaitan, yaitu di jalan syaitan, menginfakkan harta mereka orang-orang kafir itu untuk menghancurkan Islam ya. Seperti pada zaman para sahabat dulu ya, mereka melakukan segala jenis peperangan, itu menginfakkan, mengalokasikan semua harta bendanya. Biasanya kalau pergi perang, semua yang mereka miliki di rumah itu dibawa semua pada setiap peperangan. Nah, itulah tradisi orang-orang kafir dulu. Nah, kalau yang kita maksudkan infak di sini adalah ada yang bermakna sedekah adalah fisabilillah, dan ini ada yang bersifat wajib. Wajib ini diantaranya adalah zakat. Yang mana zakat ini bukan hanya zakat fitrah, tapi zakat mal ya. Kalau selama ini barangkali kita masih mampunya membayar zakat fitrah, berarti rukun Islam kita belum sempurna ya. Kalau kita ingin menyempurnakan rukun Islam, itu adalah harus menjadi muzaki zakat malnya, yaitu sampai nisabnya. Nah, jadi itulah perlu untuk kita tingkatkan ya kemampuan ekonomi masyarakat Islam ini supaya mampu menjadi muzaki, orang yang membayar zakat. Kemudian ada juga jenis sedekah wajib berupa nazar. Ketika kita punya angan-angan, punya keinginan, kalau anak saya lulus ujian dengan nilai baik, maka saya akan
memberikan sedekah, memberikan dalam bahasanya biasanya infak ya, kepada masjid misalnya dengan sekian juta. Nah, itu adalah nazar harus kita laksanakan. Dan juga bisa berupa kafarah, yaitu berupa denda ya, dari pelanggaran-pelanggaran tertentu yang kita lakukan, misalnya dengan melanggar sumpah yang sudah kita sampaikan kita langgar sendiri, maka diantara kafarahnya adalah dengan membayar sedekah ini. Yang terakhir adalah ketika itu memberikan makan ya kepada fakir miskin. Kemudian sedekah yang hukumnya sunnah itu diantaranya kepada anak yatim, kepada masjid dalam bentuk wakaf ataupun beasiswa, kemudian juga untuk dakwah, kemudian untuk kurban juga, untuk akikah ya. Kurban ini para ulama beda pendapat ya, di antara yang umum adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang punya kemampuan. Kemudian akikah juga demikian, para ulama beda pendapat. Nah, inilah bedanya. Sedekah ini bebas, tidak ditentukan waktunya, tidak juga ditentukan jumlahnya, untuk semua muslim berupa harta maupun selainnya, berupa non materi, hukumnya sunnah. Atau ayat 60 ini lebih bicara tentang masalah zakat ya. Kemudian zakat ditentukan waktunya, ditentukan kadarnya, nisab hanya untuk 8 golongan berupa harta, yaitu hanya bagi yang memenuhi kriteria hukumnya wajib. Ini alokasinya juga sama ya, atau 60 juga atau 103. Kemudian infak ini bebas, tidak ditentukan waktunya, tidak ditentukan jumlahnya, untuk semua orang baik itu muslim atau non muslim, berupa harta. Al-Anfal ayat 36. Inilah sekedar untuk tambahan informasi tentang perbedaan zakat, infak, sedekah, yang mana kalau dalam ayat ini adalah khususnya yang sifatnya wajib ya, yang harus kita penuhi. Baiklah, kemudian ciri ataupun sifat orang-orang bertakwa yang keempat adalah orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang mempercayai. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang mempercayai semua perkara yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada para nabi dan rasul yang lainnya. Mereka juga percaya dengan pasti tanpa ragu akan adanya akhirat, berikut kejadian-kejadian pada waktu itu, seperti kebangkitan jasad dan ruh sekaligus dari alam kubur. Kemudian ada juga perhitungan amal, ada ganjaran, ada timbangan amal atau mizan, ada sirat, surga dan neraka. Yang kurang lebih gambarannya seperti inilah ya. Kita sekarang berada di alam dunia ini. Kita masih di sini ya. Dulunya kita berada di alam roh, kemudian kita berada di kandungan atau di rahim ibu kita masing-masing di alam kandungan. Nah, sekarang ini kita melalui etape kehidupan di alam dunia yang sangat sebentar, yang kalau dibandingkan antara kehidupan dunia satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun kita di dunia. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di perhitungan Allah di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Jadi kalau kita misalnya diberikan usia 60 tahun di dunia, seolah-olah kita hanya 1,5 jam saja dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang abadi ini ya. Jadi kita hanya mampir di sini ya, ibarat kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil ya. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau sedang mampir di perjalanan ya, karena perjalanan kita sangat panjang ini. Daud At-Ta'i mengatakan, sesungguhnya malam dan siang adalah tempat persinggahan manusia sampai dia berada pada akhir perjalanannya. Jika engkau mampu menyediakan bekal di setiap tempat persinggahanmu, maka lakukanlah. Berakhirnya safar boleh jadi dalam waktu dekat,
Namun perkara akhirat lebih segera daripada itu. Persiapkanlah perjalananmu menuju negeri akhirat. Tunaikanlah kewajiban yang patut engkau tunaikan, karena mungkin saja perjalananmu akan berakhir dengan tiba-tiba ya. Tiba-tiba saja kematian itu datang ya. Abu Dzar Al-Ghifari suatu saat pernah diberikan pesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 pesan ya. Ya Abu Dzar, ahkimis safinah fa innal bahra amik. Wahai Abu Dzar, perkokohlah bahteramu, perahumu, karena lautan itu dalam ya, ombaknya kuat. Kemudian wa aktsiriz zat fa inna safara tawil. Perbanyaklah bekal, sesungguhnya perjalanan jauh ya, bukan di dunia saja tapi perjalanan sampai akhirat nanti. Wa akhlisil amal fa inna nakidha basir. Dan ikhlaskanlah amalmu karena yang memantau itu adalah sangat jeli. Allah Ta'ala dan juga para malaikatnya ini memantau semua aktivitas kita dengan jeli. Kemudian di surat Al-Ma'arij 6-7, innahum yarawnahu ba'ida wa narahum qariba. Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh atau mustahil, sedangkan kami memandangnya dekat, pasti terjadi. Renungkanlah usia kita, berapa usia yang telah berlalu dari kita, apakah umur kita yang telah lewat kita jadikan untuk hal yang bermanfaat ataukah hal yang sia-sia. Jadi ada yang harus kita renungkan terus. Kehidupan dunia yang sementara ini, nantinya kita akan meninggal dan kita berada di alam kubur, alam barzakh, dan waktunya sampai dengan yaumul qiyamah. Kalau kita menjadi orang yang husnul khotimah, di alam kubur kita akan ditemani dengan amal-amal yang selalu menghibur kita, mendampingi kita sampai dengan hari kiamat. Tapi kebalikannya, naudzubillah, kalau kita su'ul khotimah, menjadi orang-orang yang buruk, maka amal-amal buruk kita yang menjadi pendamping menakutkan untuk kita sampai dengan hari kiamat nanti. Kemudian ketika kiamat terjadi, ada kehancuran alam semesta, kemudian ada yaumul qiyamah, hari kebangkitan, kita dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian ada syafaat, ada pertolongan ya, yang diberikan Allah Ta'ala lewat Rasulnya, terutama adalah syafaat uzma. Kemudian ada hisab, ada penyerahan catatan amal, ada mizan yaitu timbangan, kemudian ada al-haud, telaga, dan kita meniti sirat yaitu jembatan. Apakah kita nantinya masuk surga, insyaallah, amin ya rabbal alamin, ataukah harus mampir dulu di neraka, naudzubillah min dzalik ya. Ini lebih detail lagi ya. Inilah dunia tadi ya. Kalau orang kafir ini melihatnya mereka adalah orang-orang yang seolah-olah abadi ya, di dunia. Tapi kalau orang mukmin ini harusnya ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila seorang mukmin diletakkan dalam kuburnya, nah ini sudah kita meninggal nanti ya, ketika didatangkan malaikat yang kepadanya dia mengucapkan ya. Jadi kita akan didatangi malaikat dan menjawab pertanyaan, insyaallah ya, kita akan dilancarkan. Kemudian ada tiupan sangkakala ya, itu pada saat terjadinya hari kiamat ada kehancuran pada tiupan yang pertama. Kemudian pada tiupan yang kedua akan dibangkitkan setiap hamba manusia mengikuti sebab kematian masing-masing ya. Yauma idz yasturun nasu ashtata liyura a'malahum, di surat Az-Zalzalah. Pada hari itu manusia dibangkitkan dalam keadaan bermacam-macam sesuai dengan amalannya. Nah, kemudian pada saat itu kita digiring untuk dikumpulkan di padang mahsyar, yaitu di surat Ibrahim 48, ada hari bumi diganti yang lain dan langit begitu juga, dan mereka datang di hadapan Allah yang Maha Perkasa. Kemudian ada syafaat, yaitu di surat Al-Anbiya 28, dan tidak memberi syafaat itu melainkan daripada orang yang diridhai oleh Allah Ta'ala, atau di surat Al-Baqarah 255 ayat kursi yang sering kita baca, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznihi. Jadi para nabi dan rasul datang, tidak ada yang mampu memberi syafaat, kemudian Nabi Muhammad datang bisa memberi syafaat kepada umatnya, tapi atas izin Allah.
siapa yang diberi itu. Kemudian ada penyerahan kitab Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 12 yang artinya dan siapa yang diberikan kepadanya kitab di sebelah tangan kanannya maka dia akan dihisab dengan mudah. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kemudian dia kembali kepada kaumnya, keluarganya dengan keadaan yang gembira. Kemudian ada hisab sesungguhnya kepada kami, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Al-Ghasyiyah 25-26. Sesungguhnya kepada kami mereka kembali, kemudian itu urusan kami memeriksa mereka. Kemudian ada timbangan atau al-mizan yang artinya dan pada hari kiamat kami letakkan timbangan yang betul sehingga akan satu dari diri pun tidak akan rugi walaupun sedikit sama sekali. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semuanya ada timbangannya. Kemudian telaga atau al-haud sebagaimana hadis riwayat daripada At-Tirmidzi, sesungguhnya pada tiap-tiap nabi ada telaga dan mereka berharap siapa paling banyak pengikut yang meminumnya, yang juga disebut Al-Kautsar ya. Kemudian ujian keimanan ini bagi orang-orang munafik. Di hari dibukakan betis dan diarahkan sujud tetapi mereka tidak mampu. Ada juga satu pendapat yaitu orang-orang yang pada saat masa hidupnya tidak pernah terkirim seorang utusan atau belum sampai dakwah kepada mereka ya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula ya. Kami tidak akan menyiksa satu kaum sampai diutusnya rasul kepada mereka. Jadi syarat taklif itu diantaranya adalah bulughur risalah, sampainya risalah kepada yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya saat ini masih ada di pedalaman negeri manapun, misalnya di pelosok Papua, dia belum pernah sama sekali mengakses informasi tentang Islam, tidak pernah ada dai yang sampai kepadanya, tidak pernah mendengar sama sekali risalah Islam, meninggal dunia. Nah, hukumnya bagaimana? Para ulama beda pendapat. Di antaranya ada ujian ini, ujian keimanan atau ujian ulang ya. Jadi ujian susulan. Jadi mereka diuji apakah menerima risalah ini ataukah menolak. Nah, jadi itu di antara satu pendapat ya. Kemudian ada pemisah ya, yaitu surat Al-Hadid ayat 13. Pada hari ketika orang-orang munafik lelaki dan perempuan berkata kepada orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Nah, kemudian kita melewati sirat ya. Wa in minkum illa wariduha ya. Sesungguhnya tidak seorang pun di antara kamu yang tidak melaluinya ya. Tidak ada satupun manusia kecuali wariduha, melewati titian ini. Ada yang secepat kilat, ada yang sambil berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, bahkan ya tertatih-tatih, bahkan ada yang sampai jatuh. Nah, jadi itu kemudian al-qantarah, tempat membalas hukuman. Nah, jadi ketika kita sampai di sini ini disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari yang artinya apabila orang-orang mukmin terselamat dari neraka, maka mereka ditahan di satu tempat yang namanya Al-Qantarah, di atas surga dan neraka. Maka dikisos, yaitu saling membalas sebagaimana diperlakukan di dunia, seperti tumbuk balas di antara mereka beberapa kedzaliman sewaktu di dunia. Jadi saling membalas kalau ada perlakuan kedzaliman sesama muslim. Ini sudah melewati seleksi-seleksi ini, artinya ini sudah hampir-hampir ya, hampir masuk ke surga ini. Ada saling menuntut keadilan di sini. Kemudian terakhir adalah surga, sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah bahwa dinding-dinding surga itu bata-bata dari perak dan emas, tanahnya pohon kimkuma yaitu za'faron, dan buminya adalah dari kasturi. Hadis riwayat Al-Bazzar. Dalam sebuah hadis yang lain diceritakan bahwa Rasulullah bersabda, yang maksudnya adalah
Tanah surga itu licin, putih, kasturi murni. Hadis riwayat Muslim. Harumnya bau surga ini dapat dicium dari jarak perjalanan 100 tahun perjalanan. Mudah-mudahan kita semuanya adalah min ahlil jannah insyaallah ya, kita termasuk ahli surga. Baik. Jadi mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun ya, orang-orang yang beruntung. Orang-orang ini yang disifati dengan hal-hal di atas, yaitu iman kepada perkara ghaib, mendirikan sholat, membayar zakat, percaya kepada hari akhir, iman kepada Al-Quran dan kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya, yaitu ada Taurat, Injil, Zabur, dan Suhuf Ibrahim. Mereka inilah yang berada di atas cahaya dan hidayah dari Tuhan mereka, Allah Ta'ala. Mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, dan mereka lah yang mendapatkan tingkat yang tinggi di surga. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka. Nah, ini sebagai tambahan ya, tentang kita mengimani alladzina walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik ya, orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an dan yang diturunkan sebelum Al-Qur'an ya. Kalau kitab-kitab yang sudah masyhur itu adalah kitab Zabur, kemudian Taurat, Injil, dan Al-Qur'an ini. Sedangkan suhuf, jadi ada istilah kitab dan suhuf ini. Bedanya adalah kalau kitab yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Sedangkan suhuf yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran secara terpisah, belum dibukukan. Jadi kalau jumlahnya para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan jumlah totalnya 104. Jadi kitab-kitabnya ini adalah 4 yang sudah kita sebutkan tadi. Kitab Zabur ya, kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Ini 4. Kemudian 100 adalah suhuf. Suhuf ini ada perbedaan, di antaranya mengatakan kepada Nabi Syith. Nah, Nabi Syith itu ada mengatakan 50 suhuf. Nabi Idris ada mengatakan 30. Kemudian Nabi Ibrahim itu mendapatkan 10. Kemudian Nabi Musa itu juga 10 sebelum beliau menerima Taurat. Jadi double ya, yang diterima Nabi Musa. Di samping suhuf juga kitab Taurat. Nah, itulah yang harus kita imani. La nufarriqu baina ahadin min rusulih, kita tidak membeda-bedakan salah seorang pun di antara para rasul itu. Mereka adalah utusan Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada kita. Jumlahnya kalau rasul itu ada yang mengatakan adalah dalam riwayat 315-an ya. Kemudian kalau nabi itu lebih banyak, yaitu 125.000. Yang mana ini semua adalah para utusan Allah, diutus sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Berikutnya, biasanya dalam metodologi tafsir Al-Munir ini disebutkan fikul ahkam, fikul hayati awil ahkamnya, fikih kehidupan ataupun hukum-hukum. Disampaikan oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, ini adalah sifat-sifat kaum mukminin serta manhaj, sistem dan undang-undang mereka dalam kehidupan yang islami, yaitu iman yang menyeluruh dan sempurna terhadap segala perkara yang gaib seperti zat Allah, malaikat, dan akhirat yang diberitakan oleh Al-Quranul Karim. Itulah sifat yang harus kita miliki dan manhaj yang harus kita pedomani, memiliki keimanan yang kokoh, tidak ragu sama sekali terhadap rukun-rukun iman ini. Iman tersebut diiringi dengan amal soleh, yaitu
dalam bentuk mendirikan sholat fardu, berinfak fi sabilillah dalam jihad, membantu orang-orang fakir miskin, dan melakukan sedekah sukarela menunaikan nafkah yang wajib terhadap istri, anak, dan kerabat kepada keluarga ya. Di samping kita sedekah infak kepada orang-orang yang membutuhkan, yang lebih utama adalah kita tunaikan kewajiban nafkah ma'isyah kita kepada keluarga. Ada sebuah riwayat bahwasanya satu saat Aisyah itu berada di rumah dan ditamui oleh seorang ibu-ibu yang sudah agak tua sambil membawa dua putrinya. Mereka kelihatan lusuh ya, sangat dalam kondisi kelaparan, minta belas kasihan kepada ibunda Aisyah. Maka diberikanlah 3 butir kurma kepada ibu ini. Akhirnya ibu ini terima kasih dan membagi 1 kurma untuk dia sendiri, 1 kurma untuk anaknya yang pertama, 1 kurma untuk anaknya yang kedua. Pada saat anak-anak ini menerima karena kelaparan, anak-anak ya langsung memakan biji buah kurma masing-masing ya, satu-satu. Setelah selesai ibu ini mau makan kurmanya itu, tapi anak-anaknya berteriak, mungkin minta tambahan lah anak-anak ya, minta kepada ibunya. Nah ibu ini akhirnya tidak jadi memakan buah kurma itu dan dibagi separuh ya, untuk anaknya yang pertama, separuh untuk yang kedua. Maka disampaikanlah hal itu kepada Rasulullah SAW. Maka ketika beliau mendapatkan berita dari Aisyah, Nabi menyampaikan ya, tentunya sudah mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala, Allah telah memberitakan bi annallaha qad aujabaha biha al-jannah wa ataqaha biha minan nar. Sesungguhnya Allah disebabkan wanita ini memberikan makanan 1 kurma tadi kepada anaknya masing-masing, maka Allah mewajibkan dia masuk ke surga dan menjauhkan dia dari neraka. Itulah ya. Maka dalam hadis lain dikatakan ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian kepada neraka walaupun dengan separuh buah kurma. Separuh buah kurma ya. Kurma kan berapa ya? Harganya kalau 1 kilo saja kan beda-beda kualitas ya. Ya kurang lebih 50 ribuan lah, yaitu sedekah yang wajar kan. Tapi kalau kita nggak punya, walaupun separuh saja kita mampu untuk memberikan, mari kita gunakan sebagai wasilah untuk dijauhkan kita dari neraka. Nah ibu ini juga begitu ya, dia tidak punya yang lainnya, hanya mendapatkan rezeki pada hari itu 1 kurma, yang satunya, 2-nya kan sudah dimakan anaknya ya. Jadi dia membagi separuh-separuh tadi untuk anak-anaknya, itu sudah menjadikan wasilah ibu ini masuk ke surga, dijauhkan dari neraka. Apalagi kalau yang diberikan ini kan orang tua ya, kita sebagai orang tua punya tanggungan anak-anak kita. Yang kita berikan bukan hanya kurma, tapi juga nasi, juga makanan, juga lauk pauk, juga biaya untuk SPP, untuk pendidikan, untuk hidup anak-anak kita. Maka nilainya jauh-jauh lebih mulia, lebih tinggi daripada 1 atau separuh biji kurma. Itulah nilai sedekah yang dilakukan oleh kita kepada keluarga ya. Kita sebagai suami, kepala rumah tangga, dalam memberikan kebutuhan untuk istri kita, anak-anak kita, nilainya sedekah yang mulia. Apalagi juga kalau ada kelebihan kita berikan tetangga, kanan kiri, kanan dan kepada fisabilillah, maka nilainya jauh-jauh lebih banyak. Nah, kemudian iman kepada apa yang diturunkan Allah tidak terbagi-bagi. Jadi harus beriman secara mendetail kepada semua hal yang diturunkan Allah dalam Al-Quran, dan beriman secara global kepada kitab-kitab dan suhuf samawi yang turun dari langit, yang diturunkan sebelum Al-Quran tadi. Dan perlu diingat bahwa dalam hal iman, kadar yang tidak sampai pada tahap yakin tidak ada nilainya. Jadi harus betul-betul memiliki keyakinan ya, tidak sekedar ikut-ikutan. Jadi inilah kita diingatkan ya, di sini
untuk menunaikan iman dengan dimensi-dimensinya sebagaimana dikatakan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Al-iman yaitu at-tasdiqu bil qalbi, kita meyakini dengan kuat dalam hati kita, wal iqraru bil lisan, menyampaikan secara lisan dengan 2 kalimat syahadat dan juga dengan rukun-rukun iman yang lain kita sampaikan. Kemudian al-amalu bil jawarih, menunaikan, melaksanakan dalam bentuk amal nyata. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini definisi yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ada sebagian yang membedakan iman itu cukup dalam keyakinan dan lisan, sedangkan amal itu tidak bagian daripada keimanan. Buktinya banyak ayat-ayat Al-Quran yang membedakan antara iman dan amal soleh, ya, seperti surat Al-Asr, alladzina yu'minuna wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi dibedakan, termasuk yang berpendapat seperti itu adalah Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah membedakan antara iman itu adalah dimensinya hati dan lisan, sedangkan amal itu tidak bagian daripada iman. Tapi tetap saja apabila iman tidak dilaksanakan dalam bentuk amal juga tidak ada gunanya. Yang penting adalah di sini kita tidak mempermasalahkan perbedaan pendapat di antara ulama. 3 dimensi keimanan itu kita laksanakan semuanya dan totalitas, ya, tidak terbagi-bagi ini. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa takwa yang artinya adalah takut melakukan pelanggaran adalah pangkal dari segala kebaikan. Takwa adalah yang diwasiatkan Allah kepada umat manusia zaman lampau dan zaman sekarang ini. Takwa adalah perkara terbaik yang diperoleh seorang manusia, sebagaimana dikatakan oleh Abu Darda, siapapun yang memiliki sifat-sifat kaum mukminin yang disebutkan di atas, maka Al-Quran menjadi petunjuk baginya. Artinya Al-Quran menjadi imam atau pembimbingnya dalam semua amal dan tingkah lakunya. Dia tidak menyimpang dari jalur yang digariskan oleh Al-Quran. Dengan begitu dia telah menjamin dirinya akan mendapatkan keselamatan di alam akhirat dan kebahagiaan serta ketenangan di dunia. Sedangkan al-musyar ilaih, objek yang ditunjuk yaitu kaum mukminin, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, ya. Jadi yang diberi petunjuk, yang ditunjuk, objek yang ditunjuk adalah kaum mukminin. Menurut jumhur ulama adalah satu. Isyarat kata tunjuk ulaika diulangi 2 kali. Ini harus terwujud kedua sifat itu agar terrealisir putusan bahwa mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan dan bahwa mereka lah orang-orang yang beruntung. Mujahid berkata, di awal surat Al-Baqarah ada 4 ayat tentang sifat kaum mukminin yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian ada 2 ayat tentang sifat kaum kafir yang nanti akan kita bahas pada ayat berikutnya, dan 13 ayat tentang sifat kaum munafik. Artinya secara jumlah bisa kita lihat di sini betapa posisi orang munafik ini membahayakan, ya. Jadi kalau orang mukmin 4, orang kafir 2, sementara orang munafik ini justru lebih banyak, 13 ayat yang disebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah. Ini sebagai peringatan, jangan-jangan masih ada penyakit nifak dalam diri kita, ya. Ini tambahan, ya, tentang makna takwa. Dalam kamus Al-Misbah, kata-kata takwa ini dari kata-kata waqo yaki wiqayatan. Waqahu law su'a wiqayatan. Waqahu artinya hafidhahu. Jadi waqo yaki itu artinya adalah menjaga. Arti bahasa takwa adalah menjaga. Sedangkan makna secara syar'i, ikhtalafat ta'biratul ulama fi ta'rifit taqwa. Para ulama beda pendapat dalam mengungkapkan definisi takwa. Ma'a annal jami' yaduru haula mafhumin wahid. Semuanya pada poros pemahaman yang hampir sama, satu ini, wa huwa an ya'khudhal 'abdu wiqayatahu min sakhatillahi azza wa jalla wa 'adzabahu.
yaitu jika seorang hamba membuat penjagaan dari murka Allah dan siksanya. Wa dzalika bimtithalil ma'mur wajtinabil mahdzur, yaitu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang biasanya para khotib Jumat mengingatkan ya, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu adalah konsekuensi, tuntutan daripada takwa. Sedangkan makna takwa sendiri adalah membuat proteksi, penjagaan supaya kita tidak mendapatkan azab Allah. Seperti misalnya kalau saat hujan ya, kita pakai payung. Nah, payung itu adalah semacam dalam tanda kutip ketakwaan kita supaya nggak basah. Kalau kita panas berjalan di luar sana pakai sandal, pakai sepatu, nah dalam tanda kutip sepatu atau sandal itulah sebagai takwa kita supaya tidak kepanasan. Nah, supaya kita nggak mendapatkan murka Allah adalah dengan cara konsekuensi ini, tuntutannya melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan Allah. Umar bin Khattab mengatakan, manittaqallaha waqahu wa manittakala alaihi kafahu wa man syakara lahu zadahu wa man aqradahu jazahu faj'alit taqwa imarata qalbik wajal abasorik fa innahu la amala liman la niyatalah wala khaira liman la khasyatalah. Siapa yang bertakwa pada Allah, maka dia akan melindunginya. Siapa yang bertakwa tawakal pada Allah, dia mencukupinya. Siapa yang bersyukur kepada Allah, dia menambahnya. Siapa yang bersedekah untuk Allah, dia membalasnya. Maka jadikan takwa memakmurkan hatimu, kejernihan pandanganmu, karena tidak ada amal bagi yang tidak punya niat, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak punya rasa takut. Inilah kesimpulan yang disampaikan Umar bin Khattab, yang itu adalah hasil pencernaan, penghayatan dari ayat-ayat Al-Quran maupun dari hadis Nabawi. Yang biasanya kita baca adalah definisi dari Ali bin Abi Thalib. Takwa adalah al-khaufu minal jalil, takut kepada Zat yang Maha Agung. Wal amalu bitanzil, melaksanakan Al-Quran. Waridho bil qalil, ridho dengan yang sedikit. Wal isti'dadu liyaumir rahil, bersiap menempuh perjalanan panjang, yaitu sampai di akhirat yang sudah kita gambarkan tadi. Jadi takwa ini sebagai sebab diterimanya amal perbuatan kita, sebagaimana surat Al-Maidah 27 adalah qala inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin. Ini pesan Habil kepada saudaranya Qabil yang iri ya, tidak diterima korbannya. Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa saja. Karena Qabil tidak bersungguh-sungguh dalam berkorban, maka tidak diterima, tidak dilandasi oleh ketakwaan. Ini slide terakhir ya. Jadi kunci dalam ibadah itu adalah takwa. Salat yang sudah kita sebutkan ya, orang-orang yang bertakwa cirinya adalah wa yuqimunas shalah, itu adalah menegakkan sholat. Kemudian puasa untuk mencapai target takwa ya, la'allakum tattaqun. Kemudian infak sedekah yang sudah kita sebutkan tadi juga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian Ali Imran 134, lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai menginfakkan apa yang kalian cintai. Kemudian haji, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah dengan ketakwaan ya. Kemudian kurban, lan yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum ya. Tidak sampai kepada Allah daging-dagingnya ataupun darahnya, yang sampai itu adalah ketakwaan. Kita berkorban dengan binatang yang paling mahal, kalau tendensinya riya untuk dipuji, itu nggak akan sampai pahalanya. Tapi walaupun kita berkorban kambing yang murah dengan ketakwaan, insya Allah pahalanya akan sampai. Yang paling bagus korban yang paling mahal, paling ikhlas. Nah itu luar biasa ya. Itulah yang kita inginkan ya. Tapi kalau tidak bisa maka yang murah tapi ikhlas itu yang lebih bagus. Kalau kita tidak mampu, ya monggo kita ada pendapat dari Ibnu Abbas, itu boleh untuk berkorban walaupun tidak berupa kambing ya, tapi berupa ayam ataupun daging, tapi tidak sampai utuh satu kambing ya. Itu hanya pendapat ya. Yang tidak mampu, ittaqullaha mastata'tum ya, bertakwa
semampu kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Inilah jemaah sekalian kelanjutan dari tafsir Al-Baqarah 1 sampai 5 ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa kita teruskan, ada umur panjang untuk kita semuanya, diberikan kesehatan sehingga kita bisa selalu akrab dengan Al-Qur'an, dijadikan sebagai ahlul Qur'an insyaallah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.